Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Rusli, Direktur Pasca Sarjana, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit perspektif dan pengetahuan terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia. Dan saya sangat senang bisa berbicara hari ini bersama-sama dengan Profesor Azra, seorang yang sudah kita kenal semua ketokohan beliau, kepakaran beliau dalam bidang pendidikan Islam dan bidang-bidang lainnya. Juga sangat senang tadi saya lihat ada beberapa kolega Direktur Pasca Sarjana ya, ada Profesor Kasim, ada Pak Dr. Tahir ini dari Samarinda paling tidak yang terlihat di layar, dan beberapa yang lain lagi juga dengan para dosen di IAIN Palu khususnya Pasca Sarjana serta para mahasiswa dan seluruh peserta yang berbahagia. Izinkan pertama-tama saya memulai pembahasan ini dengan mengungkapkan optimisme saya terhadap kemampuan pendidikan Islam, khususnya pendidikan di Islam di Indonesia untuk menjawab tantangan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang telah mengganggu keseluruhan sistem kehidupan kita. Optimisme saya ini sebenarnya memiliki fondasi yang kuat ya kalau kita melihat sejarah pendidikan Islam dari masa ke masa yang terus-menerus menghadapi tantangan, berbagai macam tantangan. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan, ada PowerPoint saya ada kan ya? Iya, ya ada. Bisa di-share silakan. Sudah di-share peserta, ya. Pak, tampilkan. Bisa ditampilkan di layar. Ya host tampilkan. Ya. Next setelahnya. Next. Di full aja layarnya ini ya. Oke. Nah ini tadi keyakinan saya bahwa pendidikan Islam, khususnya pendidikan Islam di Indonesia itu akan mampu menghadapi tantangan sebagai akibat pandemi COVID-19 ini dilatari oleh refleksi kesejarahan dan refleksi sosiologi saya melihat perkembangan Islam sejak masa awal kehadiran Islam di bumi ini. Jadi memang tantangan-tantangan yang begitu besar itu bukan sesuatu yang baru ya terhadap pendidikan Islam. Tantangan yang diakibatkan oleh perubahan sosial, politik, budaya, ekonomi, lingkungan itu terjadi sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Tetapi pendidikan Islam yang sangat erat kaitannya dengan sistem transmisi pengetahuan di dalam Islam yang berkembang sejak zaman awal kelahiran Islam itu mampu sampai saat ini paling tidak menghadapi tantangan-tantangan itu dan menyesuaikan diri dengan perubahan, tapi tentu saja ya harus ditopang oleh kemauan kita bersama untuk melakukan perubahan-perubahan itu dan menyambut dengan optimisme perubahan-perubahan itu. Jadi dari dulu sampai sekarang menurut saya tantangan terbesar pendidikan Islam itu adalah bagaimana ia mempertahankan relevansinya dengan perubahan itu. Nah, karena kalau kita lihat di awal tadi kan pendidikan Islam itu terkait dengan sistem transmisi pengetahuan di dalam Islam. Nah, sistem transmisi pengetahuan di dalam Islam itu artinya ini berkait dengan sistem otoritas. Orang dulu belajar, next silakan yang berikutnya. Next. Nah, silakan slide berikutnya. Next. Iya. Dari sana ya, saya nggak bisa mengendalikan ini ya. Iya, iya Prof. Iya, ya, sedikit gangguan jaringan Prof. Dari sana susun. Ya, mohon maaf ini Prof. Ya. Oke. Jadi tadi sistem pendidikan Islam itu tidak bisa dipisahkan dari konsep otoritas di dalam pengertian sosiologis itu, yang maknanya bahwa basically
pendidikan Islam itu bertujuan untuk memproduksi otoritas di dalam Islam. Otoritas atau kewenangan di dalam menerjemahkan pesan-pesan dasar dari Islam itu. Ya tentu ini kan awalnya berkait dengan penguasaan atas teks-teks otoritatif Quran dan Sunnah. Jadi orang-orang yang awalnya bergelut dengan pendidikan Islam itu ya mereka terlibat di dalam usaha untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mentransmisikan pengetahuan mereka terkait dengan penguasaan terhadap Al-Quran dan Sunnah itu tadi kepada generasi selanjutnya, dan seterusnya. Dari sistem transmisi pengetahuan itu tadi, lahirlah berbagai macam ilmu keislaman. Kita mengenal ada tauhid, ada fikih, ada usul fikih, ya, ada sirah, lalu kemudian ada akhlak, ya, ada tasawuf dan lain-lain. Itu tadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya sistem transmisi pengetahuan keislaman. Ya, sumber utamanya tetap Quran dan Sunnah karena itu sebagai fondasi dari teks yang menghubungkan kita dengan Islam. Jadi dinamika yang paling menonjol di dalam sistem pendidikan Islam itu ya terkait dengan matan, sanad, recitation, penghafalan, ya, kemudian kutub, kitab-kitab yang lahir dari proses pemahaman atas teks-teks suci Al-Quran dan hadis tadi. Para ulama abad pertengahan melahirkan kitab-kitab, lalu ulama berikutnya memberikan syarah, ya, kemudian bagaimana pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab itu ditransmisikan melalui halqah, daurah, kemudian oleh ulama yang melibatkan mufti, juga melibatkan para ustadz dan seterusnya. Dan di Jawa sejak beberapa abad yang lalu juga sudah berkembang sistem transmisi pengetahuan yang serupa, yaitu di pesantren-pesantren yang awalnya di Jawa kemudian berkembang di seluruh Indonesia. Mereka menggunakan sistem bandongan, kemudian sistem sorogan. Kiai di situ begitu sentral sebagai figur otoritas yang mewarnai dinamika pendidikan Islam. Jadi kalau nggak ada kiai dulu di pesantren-pesantren itu sebenarnya nggak ada sistem pendidikan Islam itu. Karena kiai itu dipercaya atau ulama atau tuan guru dan seterusnya dipercaya orang yang memiliki otoritas atas keislaman, ilmu-ilmu keislaman. Jadi otoritas itu melekat pada kiai, bukan sebenarnya pada kitab-kitab yang mereka baca, tapi pada kiai itu sebagai pemegang otoritas. Nah, tentu saja di dalam sistem transmisi keilmuan yang semacam ini, pertemuan face-to-face kontak itu kan sangat penting. Orang nggak mungkin belajar sama seseorang kiai dari jarak jauh, itu nggak bisa terbayangkan zaman dulu itu. Dia harus datang ke seorang kiai, kemudian belajar berhari-hari membaca kitab dan seterusnya, dan akhirnya mendapatkan ijazah. Dengan ijazah itulah dia kemudian punya wewenang, punya otoritas untuk mentransmisikan ilmu yang didapatkannya kepada orang lain atau kepada generasi berikutnya. Begitu terus seterusnya. Jadi konsep-konsep yang saya sebut tadi sebenarnya berada di dalam jantung pengetahuan keislaman, mobilisasi, networking, dan macam-macam. Nah, tapi kita semua tahu ya, pada abad ke-15 itu terjadi perubahan yang luar biasa. Itu dimulai dengan revolusi budaya, ya, mulai muncul rational thinking, pemikiran rasional yang melahirkan enlightenment, pencerahan. Ya, awalnya memang muncul itu sebagai gugatan atas ortodoksi di dalam gereja-gereja. Nah, enlightenment itu tadi kita semua tahu juga melahirkan berbagai macam revolusi. Revolusi industri dimulai di Inggris dengan ditemukannya mesin uap, kemudian revolusi politik di Prancis, revolusi budaya di seluruh Eropa, dan ini kemudian melahirkan negara bangsa yang dimana kita kenal sekarang sebagai tempat kita bernaung hidup dalam sebuah komunitas bangsa. Nah, otomatis juga kelahiran negara bangsa ini kan memberikan tantangan yang paling serius terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang tadinya punya tugas utama untuk mentransmisikan ilmu keislaman, harus juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ketika itu. Tidak lagi melulu berbicara soal misalnya fikih, usul fikih, dan seterusnya, soal otoritas di dalam Islam, teks-teks otoritatif di dalam Islam,
tapi dia bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan bahasa dan logika negara bangsa. Ernest Gellner, salah seorang filosof dan sosiolog yang terkemuka, itu sudah mengatakan bahwa sistem pendidikan massal yang kita kenal sekarang ini, mass education itu sebenarnya lahir dari bertumbuhnya kapitalisme. Kapitalisme itu mendorong orang untuk menguasai pengetahuan yang mendukung pertumbuhan kapitalisme itu. Ya, kalau kita ingin masuk ke dalam mata rantai kapitalisme, ingin bekerja di sektor industri, ingin bekerja di sektor birokrasi, di sektor administrasi yang menopang industri itu tadi, ya mau nggak mau kita kan harus menguasai bahasa industri itu. Kita harus mau tidak mau harus menguasai bahasa administrasi. Kita mau tidak mau juga harus menguasai bahasa birokrasi yang menggerakkan kapitalisme itu. Nah, ini tantangan yang paling besar yang pertama-tama dihadapi oleh sistem pendidikan Islam. Jadinya konsepsi baru pengetahuan keislaman abad ke-19 itu ya terbuka terhadap tipe pengajaran yang sesuai dengan tujuan-tujuan modern, tujuan-tujuan modernitas. Nah, dan itu melahirkan kemudian sebuah otoritas baru dari yang disebut dengan codified text. Saya menyebutnya New Authority of Codified Text. Kita melihat juga setelah itu kan bahwa pendidikan Islam mencoba untuk melakukan reformasi. Dan perlu dicatat ini, saya pernah melakukan workshop bersama-sama, kita membuat proyek buku Madrasah in Asia. Ilmuwan-ilmuwan dari berbagai kawasan dunia bergabung ke dalam proyek itu. Sudah ada bukunya Madrasah in Asia itu. Apa katanya? Dan kita mencatat bahwa Indonesia lah negara yang paling sukses menyesuaikan diri dengan tantangan negara bangsa ini, dengan tantangan modernitas dan kelahiran negara bangsa itu. Jadi reformasi, karena Indonesia mampu mengembangkan reformasi pendidikan ya, yang ditandai dengan kemampuannya untuk memperkenalkan the comprehensive notion of public responsibility, gagasan komprehensif tentang tanggung jawab publik. Juga berarti mampu melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan, kebutuhan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Ya, ini kemudian ditopang oleh print culture ya, budaya cetak. Budaya cetak itu artinya kalau tadi sistem otoritas harus bertemu langsung seseorang murid kepada kiai untuk mendapatkan ilmu dan ijazah, sekarang bisa melalui buku. Buku dicetak dalam jumlah yang masif, disebarkan ke seluruh wilayah, lalu dibaca. Jadi otoritas itu udah berubah tuh konsepnya. Tidak face-to-face kontak lagi, tapi sekarang melalui print media, melalui media tulis, melalui media cetak. Nah, saya ingin kemudian slide-nya nggak bisa ditampilkan ya? Prof bisa sudah co-host, Prof Nurhaidi sudah co-host. Oh iya, ya. Slide yang tadi ada nggak? Ada kemarin agak nggak enak badannya. Iya. Apanya yang nggak enak? Ya saya teruskan aja. Ya, di dalam konteks Indonesia, perubahan-perubahan ini mendorong transformasi pesantren ke dalam madrasah, into madrasah ya. The transformation of the pesantren system into madrasah and the Ma'had Ali into PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Nah, terlepas dari di samping mata kuliah atau mata pelajaran keislaman itu, madrasah mengadopsi kurikulum nasional yang bertujuan memproduksi alumni yang memiliki perasaan nasional yang kuat, nasionalisme. Ya karena kan kita sistem pendidikan madrasah dan PTKI di Indonesia itu tumbuh di dalam konteks perkembangan negara bangsa. Ya, jadi alumni yang mau dibentuk oleh madrasah, sistem madrasah di Indonesia dan juga PTKI itu adalah pertama mereka memiliki strong national feeling dan kemudian mereka bisa terintegrasi ke dalam sistem karir nasional dan pasar kerja. Jadi tantangan sejak tahun 50-an, 60-an itu ya tidak sekedar bagi institusi pendidikan Islam itu tidak sekedar mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga bagaimana menghasilkan alumni yang siap untuk masuk ke pasar kerja,
sementara memiliki wawasan yang kuat di dalam nasionalisme, memiliki kecintaan yang tinggi terhadap negara bangsa. Nah, ini juga berlaku bagi perguruan tinggi keagamaan Islam yang tadi bertransformasi dari Ma'had Ali. Mereka ditantang untuk mengembangkan visi dan misi untuk menghasilkan alumni yang memiliki pandangan yang terbuka, ya, open and wide outlook, pandangan yang luas, kemudian diberkati dengan pemahaman yang mendalam terhadap perspektif keagamaan yang inklusif dan prinsip-prinsip kewargaan. Ini yang susah sebenarnya. Bagaimana caranya alumni-alumni perguruan tinggi itu punya wawasan terkait dengan prinsip citizenship, tapi juga perspektif keagamaannya masih ada. Dia akar keagamaannya masih ada, tapi yang inklusif, yang bisa hidup bergandengan dengan modernisasi dan seterusnya. Nah, plus tentu saja kompetensi di dalam ilmu pengetahuan masing-masing yang mereka pelajari. Ya, kalau belajar tentang hukum, ya mereka harus memiliki kompetensi yang baik di dalam bidang ilmu hukum dan seterusnya. Nah, berdasarkan data tahun 2019 itu ada 82.418 madrasah, ya, negeri dan swasta di seluruh Indonesia dengan 780.652 guru dan 9.245.248 siswa. Itu menghasilkan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, madrasah-madrasah itu juga terus-menerus tertantang untuk menyesuaikan dirinya dengan the changing national policy on education. Jadi kebijakan nasional yang terus-menerus berubah tentang pendidikan. Ya, kita tahulah dulu macam-macam, ada berbasis kompetensi, lalu kemudian berubah kurikulumnya menjadi KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan sekarang Merdeka Belajar, kebijakan Merdeka Belajar, dan itu kan institusi pendidikan Islam dituntut untuk bisa menyesuaikan diri. Memang ini tidak mudah, tetapi mau tidak mau kita harus bergerak sana karena berada di dalam kerangka pengembangan pendidikan nasional. Jumlah PTKI, ya, ini the number of PTKI ini adalah 835 dengan 1.078.000 lebih mahasiswa di semua level dari diploma S1, S2 dan S3. Seperti madrasah, PTKI juga dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini, ya, melalui pemodifikasian kurikulum. Mau nggak mau kita harus terus memodifikasi kurikulum. Tapi di Indonesia kadang-kadang belum selesai lagi memodifikasi kurikulum, muncul lagi kebijakan baru yang mendorong penyesuaian lagi terhadap kurikulum yang baru kita selesaikan. Nah, itu kan dulu kurikulum berbasis kompetensi belum tuntas, sudah datang lagi ke kurikulum berbasis KKNI dan seterusnya. Kampus Merdeka sekarang juga harus kita sesuaikan kurikulumnya. Kemudian harus melakukan modifikasi dalam metode pembelajaran, dalam pendekatan. Nah, sementara pada saat yang sama PTKI dan madrasah menghadapi tantangan yang lain yang muncul dari gelombang Islamic exclusivism and radicalism, ya, gelombang radikalisme Islam dan eksklusivisme Islam. Nah, ini ada susah sebenarnya perguruan tinggi Islam itu atau institusi pendidikan Islam itu menghadapi banyak tantangan. Dari atas itu tantangan dari negara, bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan bahasa nasional, bahasa negara, dengan logika negara, dengan kebijakan-kebijakan negara. Tapi dari bawah juga ditekan oleh berkembangnya radikalisme dan eksklusivisme yang menawarkan hal-hal yang populis. Nah, itu kekuatan kaum Islamis itu kan di dalam populisme itu, untuk men-challenge sistem yang mapan yang berkembang di negara kita. Nah, tantangan berikutnya kan revolution 4.0 yang tadi disinggung oleh Prof. Azra tadi. Ini revolusi digital, teknologi digital yang memengaruhi perkembangan pendidikan Islam. Nah, karena revolusi 4.0 ini, sistem otoritas itu berantakan sebenarnya. Dulu kan kiai, next slide ya, silakan slide berikutnya itu. Dulu kiai itu sangat powerful, dia bisa mengawal pengetahuan keislaman, dia bisa mengawal otoritas keislaman. Tetapi sekarang kiai-kiai itu ya harus
menghadapi tantangan ya oleh online by contenders whose authority is based as much on digital proficiency and online network as a traditional training and values. Jadi dia harus berhadapan dengan penantang-penantang yang otoritasnya itu tidak dibangun di atas penguasaan terhadap kitab kuning, tetapi lebih dibentuk oleh penguasaan mereka terhadap teknologi digital. Kita sekarang tahu algoritma Sheikh Google, retweet of Imam hashtag, ya, Imam hashtag itu mediate ya, menyebar luas di antara umat Islam, dan itu kemudian menawarkan fatwa-fatwa tandingan, menawarkan pendapat-pendapat keagamaan tandingan, menawarkan pengetahuan-pengetahuan tandingan dari yang selama ini ada di dalam kitab-kitab yang diajarkan oleh para kiai. Sebagai akibatnya, ide tentang otoritas keagamaan, pemahaman keagamaan itu juga berubah seiring dengan kemunculan jaringan dan jaringan mikro di dalam cyberspace. Nah, kita sekarang sampai kepada COVID-19. Silakan next slide. Nah, COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini bagi saya hanya mengakselerasi ya. Sebenarnya tantangan-tantangan itu, perubahan-perubahan itu sudah terjadi sepanjang masa dan dalam skala yang sangat dahsyat. COVID-19 ini hanya mempercepat the ubiquity of the digital technology. Di ubiquity itu apa namanya? Kemenyeluruhan, kesemestaan dari teknologi digital. Dia sekarang ada di mana-mana dan hampir menguasai kehidupan kita. Ya, no one can escape. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari serbuan teknologi digital. Kalau kita tidak menggunakan smartphone, kita tidak menggunakan Zoom dan lain sebagainya, maka habislah kita kan. Zaman sekarang ini kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi tadi sistem pendidikan Islam yang awalnya berbasis di dalam lingkup pengetahuan tradisional dan konvensional engagement harus migrasi juga secara online ke dunia online. Nah, sebagai akibat dari kebijakan pembatasan kontak fisik dan sosial, proses pembelajaran dan layanan pendidikan di pesantren, madrasah dan PTKI juga harus diorganisasi dengan menggunakan Zoom, Google Meetings, Google Class, dan aplikasi lainnya. Tentu kita semua tahu bahwa perguruan tinggi Islam, madrasah, pesantren, apalagi pesantren ya, tidak mudah ini. Tidak mudah mendorong semua murid-muridnya gurunya untuk menguasai Zoom, Google Meeting, Google Class, apalagi teknologi. Kalau orang lain saya nggak tahu dia campur apa. Karena kita punya keterbatasan ekonomi dan seterusnya. Ya. Sementara mau tidak mau pandemi ini memaksa kita untuk migrasi ke sana semua. Jadi ekspektasi in terms of authority communication and content acquisition are markedly different and have evolved substantially in line with the reduced digital divide. Jadi sistem otoritas, cara mengkomunikasikan pengetahuan, penguasaan atas konten yang diajarkan itu berbeda dengan yang dulu. Ya, kalau sistem kontak pembelajaran di kelas itu berbeda dengan yang sekarang. Digital teknologi itu misalnya itu mengubah relasi antara guru dan murid, mengubah relasi antara dosen dan mahasiswa. Di dalam ruang digital itu sebenarnya tidak ada lagi itu hierarki. Orang merasa sama semua karena tidak langsung bertemu. Ya, kadang-kadang mahasiswa kita, murid-murid kita mengikuti pelajaran melalui Zoom, tapi mereka sambil tiduran atau sambil makan minum atau sambil pakai sarung dan seterusnya. Nah, ini tentu juga mengubah keseriusan sistem pembelajaran yang berkembang. Sedikit lagi, next slide. Slide berikutnya. Ya. Ini tantangannya semakin serius ya. Slide berikutnya silakan. Itu karena ada begitu banyak masih ustadz, guru, profesor di dalam sistem pendidikan Islam itu yang who are incapable of adapting and utilizing the digital technology for education. Ya, jadi banyak guru-guru kita, dosen-dosen kita yang belum begitu mampu untuk menggunakan teknologi digital itu. Mereka terbiasa dengan, apalagi ini kan, mereka terbiasa dengan gaya khotbah and preaching, gaya khotbah. Itu juga tadi disinggung soal publikasi ilmiah.
saya penilai akhir di Ristek Dikti ya, dan juga penilai di Kementerian Agama untuk usulan-usulan guru besar itu melihat sendiri. Ya memang salah satu problem terbesar kita adalah banyak paper yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika, perguruan tinggi keagamaan itu ya bertipe khotbah. Ya karena ini kan filosofi awalnya itu sebagai sebuah bagian dari sistem transmisi pengetahuan keislaman. Ya mereka tidak mampu misalnya menyesuaikan diri dengan sistem produksi pengetahuan sekarang yang tidak lagi berbasis pada khotbah, tapi sekarang itu kan kekuatan argumen yang menentukan bagus tidaknya paper itu. Kalau argumennya bagus, didukung oleh bukti-bukti, fakta-fakta empiris, kemudian bisa disajikan dengan sangat baik, ya paper itu tentu akan diterima oleh khalayak akademik. Nah, itu masuklah dia ke paper jurnal-jurnal yang terindeks Scopus Q1, Q2, Q3 dan seterusnya itu. Dan kemudian bisa dijadikan sebagai syarat khusus guru besar. Dalam pengalaman jurnal Al-Jamiah di UIN Jogja itu ya masih sampai beberapa waktu yang lalu setahu saya itu sampai 80%, 90% paper itu masih bertipe khotbah. Ya. Jadi sekarang sudah mulai ada pergeseran ya, dosen-dosen sudah menyesuaikan diri melalui pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Tapi ini juga sistem pembelajaran yang seperti khotbah tadi, guru atau dosen biasa berkhotbah di hadapan mahasiswanya, menekankan kepatuhan moral dan lain sebagainya. Itu biasanya tidak bisa bekerja lagi dengan efektif di dalam ruang digital. Itu nggak bisa, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, ya kita harus mampu melakukan penyesuaian dalam hal learning goals, tujuan pembelajaran, metodologi yang lebih kreatif, misalnya ya bagaimana mendorong anak secara mandiri untuk mencari pengetahuan. Kita mungkin hanya memberikan semacam alatnya saja kepada mahasiswa, skill metodologinya mereka juga harus ditempa lebih jauh dan seterusnya melalui digital teknologi. Saya kira di luar negeri itu dosen-dosen bukannya hebat menguasai pengetahuan tertentu, tapi mereka biasanya mampu memberikan kepada para mahasiswa itu alat atau cara bagaimana mencari pengetahuan itu. Akhirnya dengan kemandirian mahasiswa bisa mencari pengetahuan di perpustakaan, melalui riset di lab dan seterusnya. Nah, inilah saya kira bagian-bagian yang akan kita hadapi. Nah, tantangan terbesar yang menghadang kita tentu saja adalah whether or not Islamic education can maintain it relevant with these tremendous multifaceted changes. Jadi, apakah pendidikan Islam itu mampu ataukah tidak mempertahankan relevansinya dengan perubahan-perubahan yang begitu besar, yang begitu luas ini, dan memiliki berbagai aspeknya. Tentu fragmentasi otoritas keagamaan akan terus terjadi karena ekspansi dari teknologi digital. Ustadz, mufti, kemudian religious preachers, teachers akan digantikan oleh Google Kiai Google, mufti cyber, YouTuber keagamaan, guru-guru online dan seterusnya. Tapi tidak ada jaminan juga bahwa pengetahuan yang ditransmisikan melalui sistem digital ini benar dari aspek filosofinya, dari aspek epistemologinya dan lain-lainnya. Apakah bisa menggait para siswa itu untuk benar-benar mengembangkan diri dan mengembangkan pengetahuan mereka. Jadi ada jebakan juga di sini sebenarnya di dalam digital teknologi. Kalau kita tidak mampu mengarahkan siswa-siswa atau mahasiswa berselancar di ruang media yang begitu luas itu, ya bisa-bisa mahasiswa peserta didik kita akan tersesat ya. Nah, isu-isu juga 2 slide lagi atau 3 slide lagi, isu-isu yang berkembang yang harus kita kembangkan. Next slide ya, next slide. Itu sekarang saya kira udah berubah ya. Ini nanti satunya lagi, the next ya. Nah, itu tadi saya ingin menggarisbawahi yang terakhir itu a cut and paste culture. A cut and paste culture yang berkembang ini kan budaya di digital itu mereka siapapun juga senang itu dengan copy paste ya. Cut and paste dan seterusnya itu sumber-sumber pengetahuan yang diperoleh dari internet itu bagaimana? Kalau mahasiswa terlena, mereka asal copy paste saja, disuruh membuat makalah, copy paste dan kemudian selesai itu. Tidak ada proses pengembangan diri, pengembangan keilmuan dan seterusnya. Itu tantangan yang kita hadapi, bagaimana
nanti pastilah isu kesehatan, isu lingkungan, isu psikologi, isu ekonomi, isu politik itu akan menggeser isu-isu lama tentang fikih, moralitas, sufisme, dan seterusnya. Sekarang kita semua tahu bahwa dunia ini ya dunia yang sangat kompleks, termasuk tantangan-tantangan dari lingkungan itu harus kita respon, dan ya ini tugas kita semua sebagai praktisi, sebagai akademisi yang bergerak di dalam pendidikan Islam, bagaimana kita bisa menggeser isu-isu yang kita kembangkan di dalam sistem pendidikan Islam itu sehingga benar-benar bisa merespon tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang dan masa-masa yang akan datang. Ini soal isu kesehatan. Ya, bagaimana caranya? Misalnya saya kira tidak ada perguruan tinggi keagamaan Islam yang punya lab-lab yang bagus. UIN Jakarta mungkin ya pioneer di dalam hal ini, punya fakultas kedokteran yang cukup besar. Tapi dalam hal riset kita masih tertinggal. Indonesia secara keseluruhan masih tertinggal, apalagi ke depan. Kita belum bisa mampu menciptakan vaksin virus, vaksin atas virus COVID-19 ini. Ya kita bergantung kepada negara-negara lain, China, Amerika, Inggris dan seterusnya. Nah tantangannya kita harus terus-menerus mengembangkan disiplin-disiplin keilmuan yang baru dan harus melangkah beberapa untuk mengejar ketertinggalan kita dari ITB, UI, UGM aja kan sudah setengah mati itu susahnya. Apalagi kemudian untuk mengejar ketertinggalan kita dari universitas kelas 1 dunia, Oxford, Harvard, Columbia University di Amerika, Ivy League University di Amerika dan lain-lain. Saya kira itulah tantangan-tantangan, tapi saya tetap optimis bahwa karena kita sebenarnya dari dulu menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri ya, asal syaratnya ada. Ini syarat optimisme kita itu ada. Kita harus punya pendekatan yang open minded dan inklusif ya terhadap interpretasi keagamaan outside the orthodox boundaries, di luar dari batas-batas ortodoksi keagamaan. Ini harus terus diperkuat di dalam zona-zona keislaman online itu. Jadi open minded and inclusive approach. Kemudian juga audience outlet online itu muncul not just for a traditional articulation of religious values and understanding. Mereka bukan hanya mencari artikulasi tradisional dari nilai-nilai dan pemahaman keagamaan, tapi sebenarnya mereka ingin mencari hal-hal yang bisa menopang hidup mereka di dalam situasi yang berubah dengan cepat ini. Ya, bagaimana misalnya di dalam terpaan globalisasi itu anak-anak muda kita ini ingin satu kaki tetap berpijak pada fondasi-fondasi keislaman, tapi kaki yang lain itu bisa melanglang buana kemana-mana, mengikuti perubahan-perubahan zaman, mengikuti perkembangan globalisasi dan seterusnya. Nah itu bagaimana menciptakan sebuah hybrid education, pendidikan hybrid yang kuat satu akar di keislaman, tetapi pada saat yang sama mampu mendorong siswa-siswa kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Ya itu saja saya kira intinya bahwa ini menjadi syarat yang utama agar pendidikan Islam tetap relevan dan tetap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.